Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa mengadakan kunjungan kerja dan membagikan sejumlah bantuan di Kabupaten Blitar pada hari Minggu 4 Oktober 2020. Penyaluran bantuan ini dilaksanakan secara simbolik di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro. Sejumlah bantuan yang disalurkan di Kabupaten Blitar oleh Gubernur, yakni sertifikat program PTSL, penyerahan bantuan langsung tunai dari dana desa atau BLTDD, bantuan permodalan BUMDes, bantuan masker pendamping desa, bantuan sosial beras bagi KPM PKH, bantuan kredit dana bergulir dari PT Bank Jatim dan PT Bank UMKM Jatim. Bantuan juga meliputi penyaluran KUR, kredit PEN, dan kartu santri dari Bank BNI. Dan terakhir, bantuan subsidi upah dan penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan ini merupakan program dari pemerintah pusat dengan mensinergikan sejumlah instansi vertikal untuk mendorong ketahanan ekonomi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, di kesempatan yang sama, pejabat sementara atau PJS Bupati Blitar Budi Santosa dalam sambutannya mewakili masyarakat Kabupaten Blitar dan pemerintah Kabupaten Blitar mengucapkan terima kasih atas bantuan yang disalurkan Gubernur Hovifah. Bantuan ini merupakan respon cepat dan kerja nyata dari gubernur yang sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Blitar, utamanya di masa situasi pandemi saat ini. Agenda ini juga sekaligus mengkampanyekan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak bagi warga masyarakat Kabupaten Blitar agar sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan mengucap syukur alhamdulillah yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan ridhonya, pada kesempatan hari ini bertempat di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro, kita dapat hadir bersama dalam acara penyerahan bantuan pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Gubernur Jawa Timur berupa simbolis sertifikat program strategis nasional PTSL, bantuan sosial beras bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan, penyerahan bantuan langsung tunai dana desa, bantuan permodalan BUMDesa, bantuan kredit dana bergulir dan bantuan kredit PEN atau pemulihan ekonomi nasional dari Bank Jatim, penyerahan bantuan kredit dana bergulir dan kredit PKPJ dari Bank UMKM Jawa Timur, bantuan KUR atau kredit usaha rakyat dan bantuan kredit PEN dari Bank BNI, serta bantuan subsidi upah dan penerima manfaat program BPJS Ketenagakerjaan. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini akan disampaikan laporan oleh Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati, Ibu Tiat S. Suwardi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rangkaian kunjungan Ibu Gubernur kali ini dalam rangka penguatan penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 yang akan dilakukan penyerahan beberapa bantuan. Di antaranya adalah penyerahan 1.770 sertifikat program strategis nasional, instansi pemerintah dan lembaga keagamaan secara simbolis kepada 20 orang. Bantuan langsung tunai dana desa wilayah Desa Ciluk, Kecamatan Galgok sejumlah 5 orang. Penyerahan BKK BUMDes Kabupaten Blitar kepada 5 BUMDes dengan nilai sejumlah 250 juta rupiah. Bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan kepada 5 orang. Penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan kepada 3 orang senilai 214.182.000. Bantuan kredit program dana bergulir, kredit program pemulihan ekonomi nasional, kredit usaha rakyat dan paket kredit petani Jawa Timur melalui Bank Jatim, Bank UMKM Jatim, dan Bank BNI kepada 15 orang senilai 3.190 juta dengan rincian sebagai berikut. Penerima dana bergulir Bank Jatim 2 orang senilai 150 juta.
Penerima dana bergulir bangku AKM 2 orang senilai 245 juta. Penerima paket kredit petani Jawa Timur bangku AKM Jatim 5 orang senilai 215 juta rupiah. Penerima kredit usaha rakyat 2 orang senilai 700 juta rupiah. Penerima kredit dana pemulihan ekonomi nasional senilai 1.880 juta rupiah dengan rincian melalui Bank Jatim sebanyak 3 orang senilai 880 juta rupiah dan melalui Bank BRI 1 orang senilai 1 miliar rupiah. Ibu Gubernur dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia, pertama-tama kepada Ibu Gubernur Jawa Timur beserta jajaran pejabat yang menyertai, kami sampaikan selamat datang di Kabupaten Blitar, wilayah yang juga dikenal dengan sebutan Bumi Bung Karno atau juga dikenal dengan sebutan Bumi Penataran, daerah yang luar biasa potensinya. Kami jajaran pemerintah Kabupaten Blitar tentu luar biasa senang dan bangga akan kehadiran Ibu Gubernur yang kedua kalinya berkunjung dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan ini. Ya, yaitu sejak kunjungan peresmian RSUD Srengan tanggal 12 September yang lalu. Itu kunjungan yang kedua dalam 1 bulan ini. Sebagaimana petunjuk Ibu Gubernur, sejak kami dilantik oleh Ibu Gubernur sebagai pejabat sementara Bupati Blitar, langsung kami laksanakan penyesuaian ini melalui rapat koordinasi jajaran pemerintah Kabupaten Blitar dan kunjungan kepada Forkopimda serta silaturahim kepada para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta ulama dalam rangka segera terkonsolidasinya agenda utama terkait dengan pandemi COVID-19 serta dampak ekonomi, dampak kesehatan, dampak pendidikan ataupun terkait dengan tahapan-tahapan pemilkada serta sinergitas untuk menciptakan aman, tertib, terkendali bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar. Di samping itu semua, satu hal yang juga sangat penting dan harus kami lakukan adalah untuk segera menyatukan pikiran dengan tim anggaran dan DPRD dalam rangka membahas RAPBD Kabupaten Blitar tahun 2021 sehingga penyepakatan rancangan perdanya. Ibu Gubernur dan yang kami banggakan serta para undangan yang berbahagia, berkenaan dengan kinerja pengendalian pandemi COVID-19 di Kabupaten Blitar, izinkan sekilas kami melaporkan situasi COVID-19 di Kabupaten Blitar sampai dengan tanggal 3 Oktober tahun 2020 sebagai berikut. Kasus terkonfirmasi positif sekitar 600 orang, kasus konfirmasi positif sudah sembuh 508 orang, ya sekitar 84,6%, persentase lebih tinggi dibandingkan dengan nasional 74,9%, lebih rendah dibandingkan Jawa Timur 84,8%. Kasus konfirmasi positif yang meninggal 46 orang, yaitu 7,6%. Persentase lebih tinggi dari angka kematian nasional 3,7% maupun provinsi Jawa Timur 7,3%. Kasus konfirmasi yang dirawat sekitar 19 orang 3,1%. Kasus konfirmasi yang diisolasi 27 orang yaitu 4,5%. Sedangkan sebaran COVID di Kabupaten Blitar sebagai berikut. Dari 22 kecamatan yang ada, masih 16 kecamatan yang menjadi zona merah karena saat ini masih ada 46 kasus positif yang masih aktif dan terdapat 1 kecamatan yang menjadi zona orange dengan 3 kasus suspek yang masih aktif serta terdapat 5 kecamatan yang masuk zona hijau tidak didapat suspek atau probable maupun kasus positif. 6 September tahun 2020 kemarin, laboratorium RSUD Srengan sudah mendapatkan hasil monitoring dari pemeriksaan kelayakan RT-PCR dan dinyatakan sudah memenuhi syarat minimal BSL-2 dan siap untuk beroperasi memeriksa swab COVID-19, bantuan subsidi upah dan penerima manfaat program BPJS tenaga kerjaan. Ibu Gubernur yang kami hormati dan kami banggakan serta para undangan yang kami hormati,
kerja yang terhormat Ibu Gubernur di Kabupaten Blitar. Pada hari ini, izinkan kami atas nama pribadi, pemerintah daerah dan masyarakat Blitar mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu atas kepedulian, respon cepat dan program kerja nyata Ibu Gubernur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Blitar khususnya dan lebih-lebih di masa pandemi 19. Besar harapan kami, kecepatan respon pemerintah Jawa Timur ini dapat menular ke Kabupaten Blitar sehingga lahir program-program kerja yang berdaya guna dan berhasil guna demi kemajuan masyarakat Kabupaten Blitar khususnya dan Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ibu selalu jaga kesehatan, disiplin penerapan protokol kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan salam kebajikan. Hadirin dan undangan yang kami hormati, dalam kesempatan yang berharga ini akan kita saksikan bersama penyerahan beberapa bantuan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Timur. Yang pertama adalah penyerahan simbolis sertifikat program strategis nasional kepada 7 perwakilan penerima dari total sebanyak 2.818 sertifikat. Untuk itu kepada para perwakilan penerima, disilakan mengambil tempat. Terhormat para pimpinan instansi vertikal yang hadir sore hari ini, ada Pak Kanwil Bank Indonesia, Pak Divi Ahmad Johansyah. Juga yang hadir pada sore hari ini ada Pak Kanret Otoritas Jasa Keuangan. Saya tidak boleh singkat biar utuh. OJK, nanti ada tadi waktu di briefing dipikir Otoritas Jasa Konstruksi. Dan matur nuwun sanget ada 2.818 Pak Kanwil BPN, matur nuwun sanget, dan seluruh yang sudah menerima dari pimpinan-pimpinan organisasi keagamaan, dari yang mengelola tempat-tempat ibadah. Pak Kanwil ini punya komitmen yang sangat kuat menyisir supaya kepemilikan dari seluruh tempat ibadah yang ada di Jawa Timur, khususnya yang ada di Kabupaten Blitar, semua bisa tersertifikasi sehingga legalitasnya
lebih aman bagi seluruh yang ada di lingkungan tempat ibadah masing-masing. Juga yang hadir di sini ada Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan, selalu yang menyertai dari bantuan subsidi upah atau gaji. Selalu ada yang memang bikin kita terenyuh karena di antara yang menerima ini ada yang menerima santunan kematian dan jaminan hari tua. Panjenengan standar yang sudah mendapatkan ini, pasti panjenengan ingat bahwa ada suami panjenengan yang sudah lebih dulu dipanggil hadipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Sedanten amal ibadahnya dibentengi Allah, sedanten khilafipun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga rawuh di sini Direktur Utama Bank Jatim Pak Busrul Iman, monggo. Jadi pesannya panjenengan ingkang sampun terampi sertifikat, termasuk yang belum dibagi di ujung sana, 2.818 sertifikat. Pak Kandir BI pesan seumpami kok panjenengan ingin nambahi usaha panjenengan, kata Pak Busrul, Pak Kandir BI sebaiknya panjenengan koordinasinya dengan lembaga perbankan. Salah satu yang kita bawa untuk bersama-sama silaturahim kalian panjenengan sedaya adalah Pak Direktur Utama Bank Jatim, juga Pak Direktur Utama Bank UMKM. Ini yang sedang menggulirkan dana untuk pergerakan ekonomi pada usaha-usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Yang juga ada di sini adalah dari pimpinan BNI Cabang Malang, ya Bu ya. Tentu yang saya hormati adalah Bapak PJS Bupati Blitar, Pak Budi Santoso bersama seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Blitar, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, juga Kepala Pengadilan Negeri, semuanya terima kasih. Yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, Pak PJS Bupati, Operasi Justisi ini hadir kalau ada jaksanya, bisa jalan kalau ada hakimnya, bisa jalan kalau Kapolres dan Dandim bisa intas di situ, juga adalah Satpol PP-nya. Jadi Pak PJS Bupati ini adalah Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Jadi perlu sekali. Juga seluruh kepala dinas yang hadir di sini. Ada Dinas Ketenagakerjaan yang juga adalah PJS Bupati Mojokerto. Jadi bupatinya ini ada 3 ini. Satu lagi adalah PJS Bupati Malang. Jadi sama-sama kita ingin mensinergikan, dan ini adalah bagian lesson learn bagi kami semua. Lesson learn bagi kami bagaimana menyeiringkan antara gerakan ekonomi dengan upaya pengendalian COVID-19. Ekonominya sehat, warganya sehat. Ini harus menjadi komitmen kita bersama. Kalau kita menunggu kapan COVID ini selesai, berhenti penyebarannya, seluruh dunia tidak ada yang bisa memperkirakan hari ini. Yang bisa diperkirakan adalah vaksin Sinovac mungkin akhir November sampai. Jawa Timur ini satu dari 3 provinsi yang akan mendapatkan prioritas, terutama adalah tenaga kesehatan, juga adalah polisi dan TNI. Saya rasa nanti Satpol PP juga yang ada di situ, cuma belum ada di dalam perencanaan, karena Satpol PP ini ada di depan, sama dengan Polri, sama dengan TNI, sama dengan Nakes, ini yang akan mendapatkan prioritas untuk vaksin Sinovac yang insya Allah akhir November sudah masuk. Bapak Ibu semua yang saya hormati, banyak kepala-kepala UPD yang lain juga hadir. Intinya tadi saya sampaikan adalah lesson learn, belajar bagaimana sebetulnya menggerakkan ekonomi berseiring dengan upaya pengendalian COVID-19. Di sini hadir para tokoh agama.
Yang tadi ada yang sudah mendapatkan sertifikat, ada dari NU, ada juga dari gereja. Saya mohon doa panjenengan semua bahwa dari seluruh ikhtiar lahir yang kita lakukan, ikhtiar-ikhtiar profesional yang kita lakukan, maka ikhtiar batin mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Bapak Ibu semua yang saya hormati, sehat memang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya menjadi kurang berarti kalau tidak sehat. Oleh karena itu, panjenengan semua yang ada di ini terdepan, mohon terus-menerus menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat bahwa ekonomi ini harus bergerak, maka harus diikuti dengan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan. Yang paling sederhana adalah menggunakan masker, kemudian menjaga jarak yang aman dan mencuci tangan dengan air mengalir. Juga Allah memberikan anugerah kita cuaca yang sangat bagus, kita bisa mendapat UV 4 sampai 9 yang aman, sehat, bisa dapat support vitamin D. Dari vitamin D itulah imunitas daya tahan tubuh kita akan tersupport. Gratis Allah anugerahkan tiap hari, asal mau berjemur sambil olahraga tipis-tipis. Jadi kalau olahraga agak disiangkan sedikit, mungkin jam 8:30-9 masuk UV 4 sampai UV 9. Bila rombongan ini kalau gowes juga memulainya 8:30. Kita ingin mendapatkan imunitas dari vitamin D yang Allah anugerahkan gratisan di bumi tropis seperti Indonesia ini. Oleh karena itu, sedanten tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di sini, tokoh perempuan di sini, teman-teman pendamping PKH ada nggak? Pendamping PKH ada nggak? Dua. Suaranya kenceng dong. Pendamping PKH ada nggak? Saya minta tolong pendamping PKH, tolong komunikasikan kepada KPM ya, keluarga penerima manfaat supaya mereka sehat. Juga pendamping desa. Pendamping desa ada berapa yang hadir? Wah, banyak. Terima kasih teman-teman pendamping desa. Saya juga minta tolong sampaikan pesan salam sehat, sehat lahir, sehat batin. Dan saya selalu sampaikan sehat dompetnya. Amin. Jadi begini, teman-teman pendamping PKH, rasanya hampir saya tidak pernah menyampaikan kalimat keluarga miskin. Saya sangat khawatir anak indadoni abdibi. Anak indadoni abdibi, kata Allah, aku ini akan memberikan apa yang diprasangkakan oleh hambaku. Biarlah kategori kemiskinan itu wilayahnya BPS. BPS tetap harus membuat kategori-kategorisasi itu. Saya lebih sering menyebut keluarga kurang mampu, karena pada dasarnya dia punya kemampuan sosial, dia punya kemampuan untuk membangun kegotong royongan, tapi untuk ekonomi dia harus disupport. Begini disebut social protection. Social protection ini program di 74 negara di dunia. Nah, program social protection ini yang kemudian di Jawa Timur memang kita hanya melihat 10 kabupaten dengan status sosial ekonomi terendah. Makanya di sini karena tidak masuk 10 status sosial ekonomi terendah, tidak ada program POSPA. POSPA adalah program pemberdayaan usaha perempuan. Jadi kalau misalnya Pak Divi, kemudian Pak Bambang, Pak Jenahar, juga Pak Dadko, Masya Allah, Pak Khozin dari Kadifre Bulog. Kalau kemarin panjenengan melihat kok ada di sana kemarin ada kabupaten A, kok ada program POSPA, karena itu masuk 10 dari kabupaten status sosial ekonomi terendah. Kabupaten Blitar ini kategorinya sudah lebih sejahtera dari yang 10 kabupaten lain. Nah, pada posisi seperti ini saya titip kepada Pak PJS Bupati bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat di saat pandemi COVID sudah pasti terdampak. Tapi saya yakin dengan datangnya
Bapak Ibu yang menggelontorkan program di sini, ini akan menjadi bantalan sosial dan bantalan ekonomi yang akan menggerakkan perekonomian di Kabupaten Blitar. Kalau mau wonten ingkang menapa peparingan kredit PEN pemulihan ekonomi nasional ada yang 1 miliar. 1 miliar ini rasanya akan bisa menggerakkan sektor ekonomi yang panjenengan geluti selama ini. Mudah-mudahan usaha panjenengan lancar, semua diberikan kemudahan oleh Allah, dan Allah akan memberikan rizki panjenengan luas, halalan thayyibah mubarakah. Amin. Matur nuwun sedanten kebersamaan pada sore hari ini, dan saya ingin pesan teman-teman pendamping PKH, pendamping desa, Tagana ada nggak di sini? Atau TKSK? Tagana, keren lah. Saya ingin bersalam. Are you ready? Itu salam kebanggaan Tagana, Taruna Siaga Bencana. Ini adalah bencana non alam. COVID adalah bencana non alam yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Ada OTG orang tanpa gejala tapi menularkan. Oleh karena itu Tagana yang ada di lini terdepan tolong banyak berdoa, karena kita tidak tahu ketemu dengan siapa di mana tiba-tiba OTG. Tetap banyak berdoa, mudah-mudahan semua diberikan kemudahan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami persembahkan kehadiratmu atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Mu. Pada hari ini dapat kami ikuti silaturahmi bersama pada acara kunjungan Ibu Gubernur Jawa Timur di Kabupaten Blitar dalam rangka penyerahan bantuan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Semoga acara ini bermanfaat dan memberitahui. Ya Allah, kami seluruh yang hadir di Pendopo Ronggolati Negoro Kabupaten Blitar ini memohon kehadirat-Mu. Semoga dengan silaturahmi dan penyerahan bantuan ini dapat semakin melekatkan jalinan rasa persaudaraan dan kekeluargaan menuju masyarakat Jawa Timur yang lebih sejahtera, menuju masyarakat Jawa Timur yang lebih makmur di bawah bimbingan dan naungan Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami seluruh yang hadir di tempat ini dan seluruh masyarakat Jawa Timur panjang umur, sehat serta kuat lahir dan batin, iman dan takwa, hindarkan dari balak dan bencana, fitnah dan musibah, virus corona dan virus-virus berbahaya lainnya. Bimbinglah langkah kami agar setiap kebaikan yang kami lakukan dan perbuat bermanfaat serta bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dan dosa para pahlawan pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, ini kita memang mencoba mensinergikan, mengintegrasikan
dari berbagai program instansi vertikal. Proses integrasi, sinergi, kolaborasi ini harus jadi password kita semua, sehingga program-program yang diturunkan oleh pemerintah pusat melalui berbagai program strategis nasional seperti pembagian sertifikat oleh Kanwil BPN pasti akan menggerakkan kepala kantor pertanahan sini. Kemudian hari ini yang saya sampaikan, pergerakan ekonomi kita harus berseiring dengan upaya pengendalian COVID-19 di mana saja. Tidak hanya di Blitar, ya di Jawa Timur, ya di mana saja. Menurut kami ini harus berseiring antara menggerakkan ekonomi kita dan pengendalian COVID-19. Kita bisa melihat dana PEN, pemulihan ekonomi nasional, baik yang lewat Bank Himbara, di sini ada BNI, maupun lewat Bank Jatim. Ini sama-sama program PEN, pemulihan ekonomi nasional. Ada juga program Dagulir, program dana bergulir dari Bank MKM Jawa Timur. Kemudian ada dana BUMDes, ini dari Pemprov melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk desa-desa yang sudah mengajukan dan sudah terverifikasi. Kemudian kita melihat ada program yang ini ada di BPJS Ketenagakerjaan, ini Pak Deputinya juga hadir, yang menyampaikan bahwa ada bantuan subsidi upah, bantuan subsidi gaji, juga JHT, jaminan hari tua, ini juga diturunkan. Kemudian ada tambahan program baru. Saya rasa mungkin banyak yang belum terkonfirmasi bahwa penerima PKH setiap bulan sampai dengan Agustus ini akan mendapatkan tambahan beras 15 kilo. Harapan kita semua berseiring dengan proses untuk menguatkan bantalan sosial dan bantalan ekonomi. Bantalan sosial dan bantalan ekonomi ini harus ditebalkan supaya mereka bisa tersupport konsumsi gizi yang cukup, kalori yang cukup, dan ekonomi juga bisa